Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan JJ Science. Tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan tentang pemanasan global, serta menjelaskan penyebab terjadinya pemanasan global. Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum tekan tombol subscribe, silahkan tekan lalu aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian update video pembelajaran terbaru lainnya. Let's go! Pernahkah kamu mengamati perubahan musim yang terjadi akhir-akhir ini? Dalam pelajaran IPS, kamu tahu bahwa Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim kemarau di bulan Mei hingga September dan musim penghujan di bulan Oktober hingga April. Akan tetapi, beberapa tahun terakhir ini, perubahan musim di negara kita tidak dapat diprediksi lagi. Terkadang, bulan Mei di Indonesia masih turun hujan, dan di bulan November di Indonesia masih musim kemarau. Begitupun peristiwa terjadinya mencairnya daerah kutub sehingga menyebabkan sebagian daratan tertutupi air laut. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Yes, right. Semua itu terjadi karena dampak dari pemanasan global. Lalu, apa itu pemanasan global? Pemanasan global adalah peristiwa meningkatnya suhu rata-rata pada lapisan atmosfer dan permukaan bumi. Gejala terjadinya pemanasan global dapat diamati dan dirasakan. Misalnya tadi, terjadinya pergantian musim yang tidak bisa diprediksi, sering terjadi angin puting beliung, banjir, dan kekeringan di wilayah yang tidak biasa mengalaminya. Apakah yang menyebabkan terjadinya pemanasan global? Ya, adanya gas-gas di atmosfer yang memerangkap panas bumi dalam jumlah yang berlebih, seperti karbon dioksida, metana, dinitrogenoksida, uap air, klorofluorokarbon, hidrofluorokarbon, dan sulfur fluorida. Satu sisi, gas-gas tersebut berdampak positif, karena tanpa adanya gas-gas rumah kaca tersebut, kehidupan di bumi tidak akan terjadi. Seperti halnya planet Mars, bumi juga akan menjadi sangat dingin apabila tidak terdapat gas-gas rumah kaca di atmosfernya. Sebaliknya, jika jumlah gas-gas rumah kaca tersebut terus bertambah di atmosfer dan jumlah yang berlebih, maka suhu bumi akan terus meningkat dan dapat menyebabkan pemanasan global. Coba pikirkan, manakah yang akan kamu pilih? Tentu tidak dua-duanya ya, tidak kedinginan, tidak pula kepanasan. Oke, saat ini semakin tingginya polusi udara menyebabkan efek rumah kaca berubah. Sering kita dengarkan istilah efek rumah kaca? Sebenarnya, apakah efek rumah kaca tersebut? Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi memerangkap radiasi panas dari bumi. Prosesnya yaitu ketika radiasi sinar matahari mengenai permukaan bumi, maka akan menyebabkan bumi menjadi panas. Radiasi panas bumi yang akan dipancarkan lagi ke atmosfer, panas ada yang kembali dipantulkan ke bumi. Kenapa bisa kembali dipantulkan ke bumi? Ya karena terhalang oleh polutan udara. Proses ini akan menahan beberapa panas yang terperangkap, kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Akibatnya bumi tetap menjadi hangat dan panas. Kenapa dinamai dengan rumah kaca? Jadi prinsip kerjanya seperti sebuah rumah kaca. Rumah kaca merupakan sebuah bangunan yang terdiri dari tembok dan atap yang terbuat dari kaca. Bangunan ini digunakan untuk menumbuhkan tanaman dan bebungaan tropis. Ketika suhu di luar bangunan menjadi dingin, suhu di dalam rumah kaca tetap hangat. Ini bisa terjadi karena pada siang hari kaca-kaca dari rumah kaca menyerap panas matahari dan memerangkap panas matahari di dalamnya menjadikan suhu di dalamnya tetap hangat di malam hari dan pada musim yang lebih dingin. Proses dari efek rumah kaca bekerja serupa. Gas-gas pada atmosfer seperti karbon dioksida memerangkap panas matahari seperti kaca pada rumah kaca. Gas-gas yang terperangkap pada atmosfer bumi ini disebut gas efek rumah kaca. Jadi teman-teman sekarang tahu ya kenapa dinamai efek rumah kaca ya. Bukan karena
banyak bangunan kaca di dunia ini, bukan ya, tapi sistem kerjanya seperti rumah kaca memerangkap panas bumi. Tadi sudah dijelaskan di awal, pada saat ini gas-gas rumah kaca jumlahnya bertambah dan berlebih sehingga dapat menyebabkan pemanasan global. Hal tersebut tak luput dari aktivitas manusia yang berdampak terhadap lingkungan. Misalnya emisi CO2 atau karbon dioksida yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik. Emisi CO2 yang berasal dari pembakaran gasoline sebagai bahan bakar alat transportasi. Yang ketiga, emisi metana dari hewan, lahan pertanian, dan dari dasar Arktik ya. Lalu deforestation atau penebangan liar yang disertai dengan pembakaran lahan hutan. Tentu ini akan mengeluarkan gas-gas karbon ya, yang mana sifat dari karbon itu kan panas. Penggunaan klorofluorokarbon dalam refrigerator atau pendingin seperti kulkas, AC. Lalu meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Dapat kita simpulkan bahwa pemanasan global kaitannya dengan meningkatnya suhu rata-rata pada lapisan atmosfer dan permukaan bumi yang disebabkan oleh adanya gas-gas rumah kaca yang jumlahnya semakin meningkat. Sifat gas ini dapat memerangkap panas bumi. Makanya dikenallah istilah efek rumah kaca karena sistem kerjanya atau prinsip kerjanya sama seperti rumah kaca. Adapun gas-gas rumah kaca tersebut yaitu CO2, CH4, N2O, uap air, CFC, dan SF6. Yang mana gas-gas tersebut berasal dari aktivitas manusia. Oke, itu saja video kali ini. Adapun materi dampak dari pemanasan global dan upaya penanggulangannya dapat kalian lihat pada video berikutnya. Stay tune terus ya.